Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang MindMatch, aplikasi kesehatan mental berbasis mobile. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Novitasari. Perkenalkan, nama saya Anissa Hafizul Fasal Sabil. Dan saya Muhammad Arizatul Zahman. Apa itu MindMatch? MindMatch adalah aplikasi digital yang membantu pengguna menemukan terapi sesuai kebutuhan pribadi. Dengan mencocokkan mereka berdasarkan preferensi, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan akses layanan psikologis dan mengurangi hambatan seperti stigma dan kesulitan menemukan profesional yang tepat untuk kesehatan mental. Ya, tujuan utama pembuatan MindMatch adalah untuk satu, meningkatkan akses layanan kesehatan mental melalui platform digital yang mudah dijangkau terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses terhadap tenaga profesional. Kedua, mengurangi stigma sosial terhadap pencarian bantuan psikologis dengan menyediakan ruang yang aman, privat, dan nyaman bagi pengguna. Tiga, mencocokkan individu dengan profesional yang tepat berdasarkan kebutuhan preferensi dan kondisi psikologis pengguna, sehingga layanan yang diberikan lebih efektif dan personal. Keempat, memberikan edukasi dan self-assessment kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental dan mampu mengenali kondisi diri sendiri lebih dini. Lalu manfaat aplikasi MindMatch mudah diakses, bisa membuka layanan kesehatan mental ke seluruh wilayah cukup lewat HP atau laptop. Lalu privat dan nyaman, pengguna bisa konsultasi tanpa takut dinilai atau dipandang negatif. Ketiga, fleksibel waktu, konsultasi bisa dilakukan kapan saja sesuai jadwal masing-masing. Dukungan tenaga profesional, membantu menemukan psikolog atau psikiater yang paling pas dengan kebutuhan pengguna. Fitur yang edukatif terdapat menu artikel untuk bantu pahami kondisi mental diri sendiri. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur di MindMatch. Yang pertama ada fitur artikel kesehatan mental. Ia menyediakan berbagai artikel edukatif tentang stres, emosi, dan cara menjaga kesehatan mental. Dan yang kedua ada tes kepribadian MBTI, yaitu tes interaktif untuk mengenal tipe kepribadian pengguna, lengkap dengan hasil dan saran yang relevan. Oke, baik, selanjutnya ketiga, konseling online. Fitur konseling langsung dengan psikolog lewat teks, suara, dan video lengkap dengan info, jadwal, dan reservasi. Yang keempat, dashboard atau beranda. Halaman utama berisi kutipan motivasi dan penjelasan fitur secara ringkas dan interaktif. Yang kelima, login dan daftar akun. Sistem autentikasi agar pengguna bisa membuat akun, masuk, dan menyimpan data pribadi. Oke, baik. Selanjutnya, About app, menjelaskan tujuan, fungsi, dan latar belakang aplikasi MindMatch secara ringkas agar pengguna memahami manfaatnya. Yang ketujuh, online transaction, fitur untuk melakukan dan mengecek pembayaran laporan konseling. Yang kedelapan, edit profile, mengubah data diri dan preferensi agar rekomendasi psikolog lebih sesuai. Selanjutnya, MindMatch Location. MindMatch Location menampilkan lokasi kantor layanan MindMatch untuk kunjungan langsung atau kebutuhan offline. Yang pertama ada tampilan UI APK MindMatch, yaitu sign up.
Nah, sign up ini tampilan halaman untuk daftar pengguna ya, dan selanjutnya ada daftar untuk tampilan login untuk pengguna. Lalu selanjutnya ada tampilan UI dari menu home, dan untuk menu-menunya untuk apa namanya itu, untuk pengguna pelanggan. Selanjutnya ini untuk tampilan dari tes kepribadian MBTI untuk awalan halaman akses gitu. Ini kelola data user. Itu halaman untuk mengelola data user. Halaman kelola data user itu ada di halamannya admin. Baik, selanjutnya ada tampilan UI dari APK MindMatch yang ini, yang untuk bagian pilih tanggal konseling dan pilih waktu konseling, dan juga biaya tagihan. Selanjutnya tentang aplikasi ini, UI-nya about app dan juga peta lokasi MindMatch, kantor MindMatch. Selanjutnya menampilkan UI dari profil saya di pelanggan, dan juga menampilkan halaman tes MBTI-nya. Selanjutnya ada tampilan UI dari hasil dari tes MBTI-nya itu, dan juga detail dari tes tipe MBTI-nya gitu. Selanjutnya adalah tampilan UI dari bayar tagihan dan juga chat psikolog gitu. Selanjutnya ada ini tampilan untuk generate, dan juga untuk melihat daftar psikolog dan juga harganya. Selanjutnya tampilan UI dari selamat datang psikolog ini Justin, ini untuk resep obat untuk pasien, halaman resep obat untuk pasien, dan ini untuk jadwal konsultasi. Dan juga untuk jadwal konsultasi untuk di halaman psikolog. Lalu selanjutnya ada tampilan UI dari APK MindMatch untuk halaman admin, selamat datang admin, dan juga untuk merubah edit untuk admin, juga mengedit akun dari. Lalu selanjutnya ada tampilan selamat datang psikolog Justin ini adalah home-nya halaman psikolog itu. Dan ini selamat datang psikolog Justin ini untuk profil psikolog. Selanjutnya ada halaman untuk menunya si psikolog itu, dan juga untuk tambah data user di admin. Jadi admin bisa menambahkan user untuk user gitu. Selanjutnya, apa itu MBTI? MBTI adalah tes kepribadian yang membantu kita mengenal cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Hasilnya membagi orang ke dalam 16 tipe kepribadian yang berbeda. Pertama ada ESTJ. ESTJ adalah Extrovert, Sensing, Thinking, and Judging. Tipe ini dijuluki sebagai the eksekutif atau pengatur yang tegas. Nah, biasanya orangnya percaya diri, logis, dan punya prinsip kuat tentang apa yang benar dan salah. Mereka itu kurang nyaman dalam ketidakpastian, dan biasanya mengandalkan pengalaman dan fakta yang konkret. Jadi dia tipe yang ngatur-ngatur, biasanya biar semua rapi, suka ngomel kalau ada yang malas, selalu tepat waktu. Bisa jadi dia adalah ESTJ. Kedua ESFJ, Extrovert, Sensing, Feeling, and Judging. Tipe ini sering disebut sebagai the caregiver atau si penyayang yang peduli. Orang ESFJ ini sangat perhatian dan pada lingkungan sekitar, terutama pada perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka juga ramah, suka membantu, dan ingin membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman. Nah, dalam kelompok itu ESFJ biasanya jadi orang yang membangun suasana, memperhatikan kenyamanan semua anggota, dan mengusahakan agar hubungan antar anggota tetap baik. Selanjutnya ISFJ, yaitu Introvert, Sensing, Feeling, dan Judging. Tipe ini dikenal sebagai the protector atau si penjaga yang setia. Tipe ini merupakan orang yang pendiam, sangat perhatian, suka menjaga tradisi, dan setia membantu orang terdekatnya. Dan dia itu orangnya sensitif dan cemas, dan ingin semuanya berjalan dengan damai. Diam-diam tuh jadi orang yang memastikan semuanya berjalan baik meskipun jarang mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan.
Selanjutnya ada ISTJ, Introvert Sensing, Thinking and Judging. Tipe ini dikenal sebagai the inspector atau si penjaga aturan. Nah, tipe ini tenang, logis, dan sangat menghargai tanggung jawab mereka, suka rutinitas, dan suka perencanaan yang jelas. Nah, tipe ISTJ ini sebenarnya adalah orang yang diandalkan, terutama pada saat orang mulai panik dan tak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Nah, selanjutnya ada ESTP. ESTP itu adalah Extrovert Sensing, Thinking, dan Perceiving, dikenal sebagai the dynamo atau si petualang yang gesit. Nah, dia itu tipe yang penuh energi, suka tantangan, dan cenderung sangat spontan. Nah, dia itu ESTP itu punya kelebihan sebagai penggerak dan penyemangat dalam kelompok. Mereka bisa membawa energi positif, bikin suasana jadi lebih seru, dan membuat orang sekitarnya itu ikut terdorong untuk bergerak. Selanjutnya ada ESFP. Nah, ESFP itu kepanjangan dari Extrovert Sensing, Feeling, dan Perceiving. Dia itu orangnya itu ceria, spontan, dan sangat menikmati momen saat ini. Oh iya, dia dikenal sebagai the entertainer atau si penghibur yang ceria. Nah, dia itu orangnya pandai menghibur orang lain dan cenderung punya sisi kreatif yang tinggi gitu. Nah, singkatnya tuh ESFP itu tipe yang penuh warna. Mereka ingin menjalani hidup sepenuhnya gitu loh, sambil membawa kebahagiaan untuk orang lain di sekitar mereka. Soalnya ada ISFP. ISFP itu Introvert Sensing, Feeling, dan Perceiving. Dia dijuluki sebagai the artist atau si seniman yang lembut dan bebas. Dia itu orangnya pendiam, sensitif, dan sangat menghargai keindahan dalam kehidupan. Nah, dia itu suka mengekspresikan diri melalui tindakan dan karya daripada kata-kata. Nah, dalam kelompok itu ISFP itu adalah pendiam yang bekerja dalam diam, tapi hasilnya sangat bicara banyak. Selanjutnya ada ISTP. ISTP itu dikenal di singkatannya itu Introvert, Sensing, Thinking, dan Perceiving. Dia itu dikenal sebagai the virtuoso atau si pemecah masalah yang praktis. Dia itu dikenal sebagai pribadi yang tenang, mandiri, dan sangat logis, terutama dalam bidang teknis dan sistem kerja. Mereka tuh nyaman belajar lewat praktik langsung daripada teori panjang lebar. Nah, ISTP itu teman yang jarang ngomong tapi tahu cara memperbaiki printer rusak, bisa bongkar pasang motor, dan tahu shortcut di komputer yang orang lainnya nggak tahu. Terus kan dia dalam kelompok tuh ISTP itu jadi problem solver gitu, yang diam-diam tuh mengamati dan bergerak kalau dibutuhkan. Jadi mereka tuh lebih suka hasil konkret daripada basa-basi gitu. Dia juga nggak suka terikat aturan yang terlalu ketat, dan biasanya lebih suka bekerja sendiri karena mereka percaya pada cara mereka sendiri dalam situasi mendesak. ISFP itu bisa tetap tenang dan langsung berpikir ke solusi tanpa panik. Oke, baik, selanjutnya adalah ENFJ, Extrovert, Intuitive, Feeling, dan Judging. Dikenal sebagai tipe protagonis atau si pemimpin yang peduli dan menginspirasi. Tipe yang sangat hangat, empatik, dan punya kemampuan alami untuk memahami perasaan orang lain. Dia itu sering berperan sebagai pemersatu. Mereka tuh bisa membuat semua anggota merasa dilibatkan dan menjaga kerja tim tetap harmonis dan tidak segan mengorbankan waktu sendiri demi keberhasilan bersama. Nah, selanjutnya ada tipe ENFP, yaitu singkatan dari Extrovert, Intuitive, Feeling, dan Perceiving. Dia tuh dilukis sebagai the campaigner atau si inspirator penuh warna. Nah, dia itu orangnya itu sangat antusias, penuh ide, dan suka mengeksplorasi berbagai kemungkinan baru. Nah, kalau di kelompok itu ENFP sering jadi penggagas ide dan penyemangat utama. Mereka membawa kreativitas, semangat kolaboratif, dan menciptakan suasana yang terbuka untuk semua suara. Selanjutnya ada INFJ. INFJ itu Introvert, Intuitive, Feeling, dan Judging. Tipe ini tuh sebagai advokat atau si penasehat yang visioner dan penuh makna. Nah, dia tuh tenang, bijak, dan sangat peka terhadap perasaan orang lain. Dia itu mereka tuh diam-diam tuh menjadi penjaga kedamaian, perencana, dan orang yang bisa dipercaya saat suasana mulai tegang. Selanjutnya ada INFP. INFP itu Introvert, Intuitive, Feeling, dan Perceiving. Dia itu tipe yang sering disebut sebagai mediator atau si pemimpi yang idealis dan penuh hati. Selanjutnya dan INFP itu pendiam, tapi sangat kaya di dalam pikirannya. Mereka tuh punya dunia batin yang dalam, penuh ide, nilai, dan makna. Mereka tuh sangat menghargai keaslian. Dan INFP itu orangnya tuh pendengar yang baik, empatik, dan bisa jadi orang yang membawa kedamaian dan ketulusan dalam kerja. Selanjutnya adalah tipe INTJ, Extrovert, Intuitive, Thinking, dan Judging. Dikenal sebagai the commander atau si pemimpin strategis. Dia pribadi yang identik dengan kepemimpinan, tegasan, dan kemampuan menyusun strategi. Nah, dia itu orangnya itu jadi dalam kelompok itu sebagai jadi penggerak utama yang membawa struktur, arah, dan semangat juang untuk maju. Nah, selanjutnya ada ENTP. ENTP itu Extrovert, Intuitive, Thinking, dan Perceiving. Yaitu dikenal sebagai seorang yang cerdas biasanya, cepat tanggap, dan suka mengeksplorasi ide baru.
Nah, di dalam kelompok itu INTP sebagai sering jadi penggagas ide yang memicu semangat pencetus solusi out of the box dan si pembuka jalan saat semua orang stuck. Selanjutnya ada INTJ. INTJ, introvert, intuitive, thinking, dan judging. Dia itu sering disebut sebagai the architect atau si perencana visioner dan strategis. Dia itu dikenal sebagai pribadi yang mandiri, analitis, dan penuh perhitungan. Nah, kalau INTJ itu sering jadi pengaruh strategi di balik layar gitu. Mereka tuh mungkin tidak sering bicara, tapi saat mereka bicara tuh biasanya idenya berbobot dan membuat semua orang tuh berpikir ulang. Nah, yang terakhir ini INTP. INTP itu adalah singkatan dari introvert, intuitive, thinking, dan perceiving. Sering sekali dijuluki sebagai the thinker atau si analitis yang penuh rasa ingin tahu. Nah, INTP itu dikenal sebagai pemikir yang mendalam, penuh logika, dan selalu penasaran terhadap berbagai hal segala sesuatu bekerja. Nah, dalam kelompok itu INTP sebagai sumber ide yang out of the box itu biasanya. Penghubung konsep yang nggak terlihat orang lain dan kadang jadi pembuka dimensi baru saat semua orang mentok walaupun lebih suka bekerja sendiri ya, tapi itu bisa berguna saat datang untuk berpikir kritis. Oke, selanjutnya bisa lanjut ke kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. MindMatch adalah aplikasi kesehatan mental yang hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses stigma dan minimnya layanan psikologis di Indonesia. Melalui fitur edukasi, tes kepribadian, konseling, online, dan komunikasi yang aman, MindMatch membantu pengguna mendapatkan dukungan mental secara mudah, pribadi, dan inklusif. Aplikasi ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran serta akses layanan kesehatan mental yang merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya akan review. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi MindMatch.
Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi dari MyMatch, yaitu pada halaman login yang pertama, kita akan melakukan login menggunakan role, yaitu menggunakan role admin. Lalu kita klik masuk. Setelah itu di sini akan muncul halaman admin, yaitu halaman selamat datang admin atas nama komen. Dan di sini kita bisa mengelola data user. Kita klik flow data user, dan di sini kita bisa melakukan create, read, update, dan delete. Di sini ada beberapa role atau user, ada administrator, ada admin, psikolog. Kita bisa menghapus, mengedit. Contohnya kita edit dari data Ariana Grande. Kita ganti namanya, sifat perubahan, maka akan langsung berubah namanya yang diganti terus tadi. Maka akan langsung berubah. Jadi kita bisa menghapus. Contoh kita hapus nama Bruno Mars, maka akan langsung terhapus. Selanjutnya kita akan menambah user dengan klik tambah user. Kita klik, setelah itu kita isikan data user yang ingin kita tambahkan. Lalu kita pilih role, kita pilih sebagai psikolog. Simpan. Selanjutnya kita bisa melihat data yang kita sudah tambahkan tadi, yaitu ini OP dengan role psikolog. Selanjutnya kita kembali, lalu logout atau keluar, lalu kita akan login sebagai pengguna atau pelanggan. Masuk. Di bagian search di sini ada halaman, ada kata selamat datang, lalu ada tentang kami, buka peta, lihat profil, dan logout. Tentang kami akan berisi deskripsi aplikasi singkat, dan ada nomor telepon, email, dan juga sosial media Instagram MyMatch. Jika kita klik logo telepon, maka akan langsung mengarahkan kita ke nomor telepon MyMatch. Selanjutnya logo pesan akan mengarahkan langsung ke Gmail. Selanjutnya logo Instagram akan langsung mengarahkan ke Instagram MyMatch. Selanjutnya buka peta. Buka peta di sini berisi lokasi kantor MyMatch yang berada di Jalan Veteran Nomor 10, Kediri, Indonesia. Kita bisa zoom in untuk memperjelas. Kita klik kembali. Setelah itu kita bisa lihat profil pengguna kita yang sudah kita daftarkan dan kita buat sebelumnya. Di sini ada nama, email, nomor telepon, dan juga alamat. Kita bisa ganti atau mengedit data diri kita. Dan kita juga bisa menambahkan profil foto dengan cara ambil dari kamera atau pilih dari galeri. Ini saya akan pilih dari galeri. Oke, sudah, klik simpan perubahan. Profil akan diperbarui. Setelah itu kita klik kembali, lalu pada halaman home terdapat kata selamat datang di MyMatch dan beberapa deskripsi tentang MyMatch dan juga MBTI. Seperti itu. Selanjutnya pada menu akses atau asesmen psikologi, yaitu tes kepribadian MBTI. Di sini user bisa melakukan tes untuk mengetahui kepribadian mereka introvert atau extrovert. Kita bisa klik mulai tes untuk langsung memulai tes MBTI. Di sini kita akan menjawab 48 pertanyaan.
dengan sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, atau sangat setuju. Kita harus pilih dari salah satu untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah kita mengisi seluruh soal, maka akan keluar hasil dari MBTI kita. Jika kita klik itu ada deskripsi kepribadian yang setelah kita isi soal tadi akan ketahuan kita introvert atau extrovert. Di sini saya mendapatkan kepribadian INFJ setelah mengisi soal MBTI tersebut, dan INFJ di sini ada deskripsinya INFJ itu apa, dan juga kita bisa klik pelajari lebih lanjut untuk melihat deskripsi lengkapnya. Di sini deskripsi lengkapnya ada fungsi kognitif, kekuatan, kelemahan, hubungan, karir yang cocok, serta tokoh terkenal. Baik, setelah login, maka akan muncul ke halaman selamat datang psikolog, yaitu kita menggunakan psikolog Justin. Maka akan diarahkan ke selamat datang terlebih dahulu. Setelah itu, terdapat jadwal konsultasi, resep obat, profil saya, tentang manage, dan juga logout. Selanjutnya kita klik jadwal konsultasi. Di jadwal konsultasi ini, psikolog bisa melihat jadwal konsultasi yang sudah dijadwalkan oleh admin dan harus dilakukan oleh psikolog. Selanjutnya, resep obat. Di sini, psikolog bisa meresepkan obat kepada pasien atau pelanggan yang memang membutuhkan resep obat. Contoh di sini kita berikan nama pasien, pola, dan nama obatnya misalnya antibiotik. Lalu kita kirim resep, maka akan dikirim ke pelanggan atau pasien. Selanjutnya, profil saya. Di bagian profil saya ini, psikolog bisa mengganti foto dan bisa mengambil dari kamera atau dari galeri. Contoh di sini Justin Bieber, kita mau ganti fotonya dari galeri. Kita pilih salah satu gambar dari galeri. Setelah memilih gambar, klik simpan perubahan untuk menyimpan foto tersebut. Selanjutnya tentang Manage. Di sini ada deskripsi singkat tentang aplikasi Manage. Seperti Manage itu adalah platform digital modern dan fitur utama. Selanjutnya paling terakhir ada fitur logout. Jadi psikolog bisa melakukan keluar dari akun dan akan kembali lagi ke halaman login, yaitu memasukkan username dan juga password. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.